Angkutan kota dan mikrolet telah lama menjadi moda transportasi umum andalan warga termasuk di ibu kota. Dibutuhkan sekaligus banyak dikeluhkan. Masalah seputar angkot dan mikrolet ini juga tak kunjung usai. Jauh dari kata nyaman dan membahayakan. Kenapa bisa begini? Ayo kira-kira kenapa bisa begitu, Sakti? Nah, untuk tahu jawabannya, mendingan kita tanya langsung aja sama pihak-pihak yang bersangkutan. Kamu yang langsung nanya ya, Sakti? Bukan saya, Tapi? Yana yang mau nanya. Langsung berangkat. Ayo, yang sini. Berangkat terus, oke? Di ibu kota Jakarta ada berbagai macam pilihan alat transportasi umum dan salah satunya adalah angkutan kota atau biasa disebut dengan angkot atau mikrolet. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, angkot ini tetap menjadi pilihan sebagian warga Jakarta, termasuk Yana. Ya, dari zaman Yana masih muda belia dan dari di ibu kota tercinta belum ada tuh yang namanya bus Transjakarta. Ini nih moda angkutan umum yang senantiasa jadi andalan warga. Sehari-hari sedikitnya 1.600 kendaraan umum berkategori bus kecil ini hilir mudik di seantero ibu kota. Sekali angkut, sebuah angkot atau mikrolet berisi maksimal 12 orang. Sopir, 1 penumpang di depan dan 64 alias 6 penumpang di satu sisi, 4 di sisi lainnya harus berjajar manis di belakang. Tapi sering juga sih lebih. Tarifnya tergantung jarak dan waktu. Maksudnya tergantung jarak dan trayek. Ada ketetapan resminya. Soal kenyamanan dan keamanan. Supaya bukan cuma pendapat Yana aja, Yana mau nanya sama sesama pengguna. Mbak, saya mau nanya nih Mbak, udah sering banget nih Mbak naik mikrolet atau angkot ini? Iya, hampir setiap hari. Setiap hari? Iya. Kenapa sih Mbak milih angkot atau mikrolet? Iya, karena emang armada yang untuk jalan ke kampus hanya angkot ini. Yang ada cuma ini aja? Iya. Terus selama ini keluhannya apa kalau naik angkot atau mikrolet sih Mbak? Keluhannya banyak pengamen, terus abangnya kurang bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab gimana maksudnya Mbak? Ya, saya kan jalannya kan ke Pasar Rebo, tapi kadang-kadang abangnya turunin di tengah jalan karena penumpangnya sepi, hanya saya. Dan terus banyaknya pencopet. Maksudnya ada pencopet ya. juga? Iya. Jadi dari keamanannya agak kurang ya Mbak ya? Bener, ini nih emang salah satu penyakitnya mikrolet. Ngetem alias berhenti lama menunggu penumpang seenaknya, sesukanya. Gak ingat waktu, gak ingat tempat, gak ingat penumpang. Yang naik ya cuma bisa pasrah sambil berdoa semoga penantian lekas berlalu dan mikrolet segera kembali melaju. Gak berhenti di situ, pengguna jalan pun punya keluhan juga. Suka berhentinya sembarangan ya, udah tahu macet tapi mau dia tiba-tiba berhenti aja, nggak lihat kiri kanan. Suka ngetem sembarangan, naik turun penumpangnya juga nggak beraturan. Ya suka berhenti sembarangan, kalau di kiri tiba-tiba berhenti mendadak, nggak kasih sen. Kalau pas jalan juga jalannya tuh zigzag, jadi kita mau ambil kiri apa kanan kita jadinya bingung. Rangkumannya, angkot atau mikrolet itu banyak yang kondisinya tak layak. Suka ugal-ugalan, naik turunin penumpang seenaknya, yang tentu bikin jalanan semrawut dan tambah kusut. Juga membahayakan penumpang, pejalan kaki, dan pengendara lain. Ini baru soal kenyamanan dan ketertiban. Belum lagi bicara soal keamanan. Mengapa bisa begini? Mengapa bisa begitu? Yana mau nanya sama salah seorang supirnya. Pak, saya mau nanya nih Pak. Udah berapa lama sih Pak bawa mikrolet ini Pak? Saya bawa mikrolet ya lebih kurang
tahunan lah. Terus Pak katanya kalau saya dengar-dengar nih Pak ya dari orang-orang, keluhan orang-orang, mikrolet atau angkot itu suka bikin macet gara-gara nurunin orang sembarangan sama ngetem sembarangan tuh Pak. Itu sebenarnya kenapa sih Pak? Ya itu relatif ya Mas ya, tergantung orangnya Mas. Kalau yang bawa ya? Iya, tergantung yang bawa. Jadi orang yang bawanya ugal-ugalan, itu kan ada sebabnya. Sebabnya mungkin dia orang belum dapat, terus penumpang lagi sepi, rebutan penumpang, dan juga kayaknya kalau dibilang ugal-ugalan tergantung juga sama penumpangnya. Kadang-kadang penumpang mau naik di tempat sembarangan, tiba-tiba berhenti, mau turun di tempat sembarangan. Emang sih gak semua ugal-ugalan, tapi sopir berkategori ini bisa dibilang langka. Berarti bisa jadi semua pengemudi mengalami masalah sama, yang belum juga ada jalan keluarnya. Tapi apa ya? Kalau begitu, Yana mau nanya sama organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta atau Organda, badan yang menaungi perangkotan dan permikroletan ibu kota. Manajemen daripada si pemilik angkot ini sudah mentargetkan bahwa kamu hari ini harus setor sekian. Jadi masalahnya tuh karena kejar setoran itu ya Pak? Kejar setoran. Dan sistemnya kayak gimana sih Pak sebenarnya Pak di operator angkot atau mikrolet itu? Jelas nggak menurut Bapak? Ya ini antara mereka saja, antara operator, pemilik mobil dengan supir. Kamu trayek ini kamu pegang, berapa setoran kamu? Ya 300 bos, bawahnya gitu ya. Waduh, nggak bisa dong, yang lain tuh bisa ini. Nah, gitu aja. Harapan ke depannya gimana sih Pak biar ada ketertiban gitu Pak? Harapan ke depan benahi di hulu, di sektor hulu operator-operator, baru dibenahi juga dari pemerintahan, dalam hal ini dinas perhubungan harus tegas. Jangan mobil butut masih boleh jalan. Ada loh itu izin trayeknya. Izin trayek, uji kir kendaraan ada, lulus. Lolos, bukan lulus ya, lolos. Kejar setoran kerap jadi alasan, tapi bukan berarti boleh asal-asalan kan? Karena ada yang namanya aturan. Untuk lebih memperjelas, Yana mau nanya sama instansi yang punya kewenangan soal pengaturannya. Kita tetap membina mereka walaupun mereka itu berbentuk koperasi, tapi kalau bisa mempunyai pool. Jadi masalah utama yang paling penting di sini adalah mereka harus mempunyai pool atau depo dulu. Karena kalau pool atau depo itu kan mereka ada tempat untuk bebenah. Bebenah supirnya, bebenah mobilnya, sehingga pada waktu keluar sudah dalam kondisi baik. Kalau masyarakat nih Pak masih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh supir mikrolet atau angkot itu, lapornya kemana sih Pak sebenarnya Pak? Jadi kalau ada supir mikrolet itu paling aman ya, kalau supir itu tidak pakai seragam. Ya. Tidak pakai kartu pengenal anggota, tidak pakai kartu pengemudi, jangan naik mikrolet itu, atau jangan naik angkutan umum itu. Kenapa? Karena bisa saja itu supir tembak. Kalau supir tembak kelakuannya kan bisa nggak jelas gitu ya. Tapi naiklah yang berseragam. Ini juga sanksi sosial kepada mereka. Nah, kalau ada kejadian luar biasa ya terhadap penumpang, yaitu teleponlah di posko di sub kan ada 345 7471. Saya ulangi 345 7471. Siapa? Tuh, jadi buat para penumpang gak cuma bisa bersabar dan mengurut dada. Kalau ada keluhan, ada yang bisa dilakukan. Catat nama pengemudi dan atau nomor lambung dan atau plat nomor kendaraannya, kemudian laporkan. Catat juga kapan dan siapa yang menerima laporannya untuk kebaikan bersama dan untuk perbaikan ke depannya. Ada lagi yang mau nanya, tapi nggak tahu ke siapa dan gimana nanyanya. Serahin sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.